Detik.com mendapat kesempatan mewawancarai Jessica Wongso secara eksklusif. Jessica yang merupakan mantan narapidana dalam kasus tewasnya Mirna Salihin mengaku lapang usai sidang PK ditunda pekan depan. Seperti diketahui, Jessica tengah berjuang membersihkan namanya melalui sidang PK yang diajukannya. Saat disinggung perasaan Jessica yang harus kembali ke ruang persidangan berhadapan dengan jaksa, Jessica berusaha berpikir positif, meski trauma menghantuinya. Tidak mudah, 8 tahun lamanya mendekam dalam tahanan. Namun demikian, Jessica tidak menaruh dendam. Kehidupan telah berubah, dan pasca bebas sejak 3 bulan lalu, Jessica memandang dunia yang dijalaninya saat ini tidak lagi sama dengan apa yang dialami 2016 silam. Dan berikut curahan hati Jessica di tengah perjuangannya membersihkan namanya melalui sidang PK yang diajukannya. Kita ikutin aja sesuai prosedur, kalau memang harus tunda ya minggu depan kita sidang lagi. Ada perasaan masih sakit hati nggak sih? Nggak ada. Oh, belum terlalu banyak kesibukan. Jadi ya doain aja semoga semua lancar. Jadi saya semoga bisa lebih sibuk lagi di kedepannya. Nggak niat untuk dapat pujian, tapi ya pada saat itu hanya ya ketemuan aja biasa makan siang. Jadi ya tidak tahu kalau bakalan terupload atau bagaimana. Ya saya sangat bersyukur ya, berterima kasih juga. Itu semuanya ya datang dengan jalan Tuhan. Jadi saya juga yang saya bisa lakukan hanya bisa bersyukur karena pada saat itu terjadi juga saya tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau memang sudah terjadi seperti itu ya saya hanya bisa bersyukur. Pokoknya saya udah pulang gitu aja. Mari kita jalankan persidangan ini dengan baik. Semoga hasilnya juga semuanya baik. Udah itu aja. Terima kasih banget atas dukungannya, atas doanya, semuanya yang sudah diberikan kepada saya. Walaupun saya nggak kenal dengan orang-orang itu, mungkin tidak pernah ketemu atau mungkin pernah ketemu, saya tetap berterima kasih dari dalam lubuk paling dalam. Terima kasih. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya, tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Sidang PK yang seharusnya digelar dengan mendengarkan keterangan saksi terpaksa ditunda pekan depan. Jessica yang hadir dalam persidangan berharap upaya hukum luar biasa yang ditempuhnya dapat membersihkan namanya atas hukuman yang pernah dijalaninya sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Mirna 8 tahun lalu. Lantas, novum atau bukti baru apa yang disiapkan Jessica untuk memenangkan PK? Sekian tahun kembali ke ruang sidang lagi, tapi ya sekarang status saya juga sudah berbeda, sudah tidak ditahan, jadi ya setidaknya lebih baiklah daripada yang masa yang lalu. Seperti tadi yang dikatakan majelis hakim ya, jadi ada penyumpahan yang menemukan saksi dan pembacaan memori PK-nya. Ya harus dijalanin aja ya. Ya kalau di ruangan persidangan ya saya yakin dia hanya menjalankan pekerjaannya, ya saya juga harus hadir di sana, ya jadi ya udah ya harus dijalankan begitu aja. Novum itu tidak ketinggalan, itu udah kita bawa. Cuman yang menemukannya itu yang harus dihadirkan untuk sumpah. Artinya kita sumpah dulu baru dilakukan proses persidangan untuk membacakan memori PK-nya. Setelah memori PK dibacakan, baru dibacakan tanggapan jaksa. Nah, setelah tanggapan jaksa baru keterangan saksi, fakta saksi yang menemukan, itu disumpah. Nah, saya ikuti ya acara itu yang kemarin di sini, tapi ternyata majelis di sini mengatakan harus disumpah dulu di bawah. Berbeda lah ya, makanya berbeda ini ya kita harus ikuti atas dari petunjuk dari
majelis, kita kira gitu. Saksi ahli juga kita siapkan, yang menemukan juga kita siapkan. Cuman hari ini saya berpikir bahwa ini hanya membacakan memori PK-nya, setelah itu tanggapan jaksa. Tetapi majelis tidak seperti itu, harus dibawa. Mengenai soal PK ini ya, terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia menyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentu nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya, termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam, atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita kompangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan.